Gitu. Kembali sini. Yaitu di sini disebutkan oleh Atha Al-Hursani. Atha Al-Hursani menyebutkan akan dihisab hamba pada hari kiamat untuk segala sesuatu yang diketahui. Berarti apa bae sing dingerteni dheweke bakale ditakoni atau dihisab kelak pada hari kiamat. Padahal yang kita ketahui sangat banyak. Tujuannya apa? Liyakuna asadun alaihi. Tujuannya kalau menurut Atha Al-Hursani, tujuannya kemudian dia akan dihisab segala sesuatu yang diketahui. Tujuannya adalah supaya dia mengalami pada hari itu hari-hari yang berat. Hari pada saat itu mulanya hari berat. Apa mending perbandingannya 1000 tahun banding 1 hari. Bayangkan saja kalau suatu saat kemudian kita dihadapkan pada permasalahan tatkala kemudian kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian selama ini kemudian kita pikirkan, apa yang hari ini kemudian kita takutkan, boleh jadi mungkin kelak pada hari kiamat itu menjadi ketakutan yang lebih menakutkan dari semua ketakutan yang ada di dalam kehidupan dunia. Karena itu ya, paribasan medine dunia dikumpulna kabeh, si kalah medine dunia daripada takutnya khawatir kita tatkala kemudian berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut kemudian Atha Al-Hursani dan menurut Umar bin Khattab. Dan berikutnya, sementara yaitu dari hadasana telah menyebutkan kepada kami Umar bin Ala al-Yashkuri dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, sami'tu Aisyah, aku mendengar Aisyah berkata. Jadi Umar bin Khattab, aku mendengar Aisyah berkata. Aisyah kan bojone Nabi. Takulu, yaitu dia berkata itu Aisyah. Aisyah berkata, wadukira ngindaha, disebutkan kepada Rasulullah terkait masalah, yaitu disebutkan di hadapan Nabi terkait masalah pemimpin-pemimpin atau hakim-hakim. Jadi Nabi disebutkan di hadapan Nabi terkait masalah pemimpin-pemimpin atau hakim-hakim. Kalimatnya seperti itu. Lantas faqalat kemudian berkata Aisyah. Lantas Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda. Yaqulu Rasulullah bersabda, yu'ta bil qadhi. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan para hakim-hakim. Hakim-hakim kan berarti orang yang menentukan hukum, atau pemimpin-pemimpin, atau pembuat-pembuat hukum. Maksudnya seperti itu. Nanti orang-orang seperti itu akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Sekalipun kemudian pemimpin itu adalah pemimpin yang adil, sekalipun pemimpinnya pemimpin yang adil, tetap didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kemudian didatangkan yaitu pemimpin yang adil pada hari kiamat, maka dia akan mendapati pemimpin yang adil itu sangat berat hisab dan pertanyaannya. Berarti kalimatnya pemimpin-pemimpin yang adil tatkala hari kiamat akan dihisab, akan ditanya, akan dihitung, dan pertanyaan itu cukup membuat mereka berat sekali. Padahal dia adalah pemimpin yang adil. Adil. Kemudian kata Rasulullah, sampai-sampai sampai kemudian para hakim-hakim itu, pemimpin-pemimpin itu berandai-andai. Nanti pemimpin-pemimpin itu kingangan-ngangan, berandai-andai, berangan-angan. Kalau seandainya dulu di dalam kehidupan dunia tidak jadi pemimpin, kalau dulu di dalam kehidupan dunia tidak pernah menghukumi terhadap dua perkara, sekalipun perkara terkait masalah satu kurma saja. Artinya apa? Artinya kalau suatu saat pemimpin kan banyak ya, pemimpin nang desa tingkat paling bawah RT, munggah mening dari RW, munggah mening terus jadi kepala desa terus jadi bupati, camat terus anak adus bayi ya, bupati. Itu saya sampai semakin kemudian kepemimpinan itu maka tanggung jawabnya berat. Padahal kalau itu pemimpin yang adil, coba bayangkan saja kalau sebenarnya kemudian dia bukan pemimpin yang adil. Nah itu pemimpin yang adil kayak apa?
Dan hari ini kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang adil. Zaman segi kita hidup, kita tidak mungkin mendapatkan pemimpin yang adil zaman segi. Kenapa seperti itu? Karena pemimpin-pemimpin hari ini lahir dari sistem yang bukan sistem Islam. Demokrasi kan udah sistem Islam. Kayak jenenge wong noblos colok kayak kan ya, sing jenenge wong noblos itu bukan sistem Islam. Dan hukumnya haram dalam Islam. Karena dan sing jenenge noblos itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari sistem Islam. Coba jenengan bayangkan sekarang kayak gini. Dari pemilihan seperti itu, berapa kaum muslimin yang dijerumuskan dalam dosa? Contoh begini, pas lagi pilihan pemimpin begini. Dalam pemilihan pemimpin yang kemarin, berapa kaum muslimin yang belum dijerumuskan kepada dosa? Coba jenengan sekarang gini, dosanya di mana? Dosanya satu diantaranya masalah riswa. Riswa ke suap ya, suap kan ya. Zaman saiki pemimpin seperti itu kalau sebelum jadi senantiasa kemudian sing jenengane duit takir, amplop kemudian di mana-mana. Kita untuk mendapatkan uang pada musim-musim seperti itu banyak ya. Bahkan satu orang bisa mendapatkan 4 amplop ataupun 5 amplop. Yang masing-masing isinya ada yang 100, ada yang 50, ada yang 300, ada yang lebih dari jumlah itu. Kan ya, padahal yang namanya ini adalah suap. Suap kalau dalam hadis Nabi, pelakunya itu di neraka. Maksud di neraka kalimatnya ini, pelaku suap berdosa, kalau seandainya kemudian dia berdosa, dia bertobat kepada Allah. Dosanya kemudian diampuni oleh Allah, tapi tetap saja dia disiksa. Tobat tewong suap, ditampar Allah. Tapi kalau suatu saat kemudian dosanya itu diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah, tapi kemudian tetap dia disiksa di dalam neraka untuk membalas dosanya. Ini jenengannya dosa suap. Berapa banyak kaum muslimin hari ini yang terjumus di dalam hal seperti itu? Si kaum muslimin berapa yang terjumus dalam terkait masalah itu? Dari kasus suap saja, pira jejer. Sedesa, ayahnya kabehan. Sing ngaji, sing orang ngaji, kabehan. Belum lagi dari tokoh-tokoh muslim yang membawa lembaga-lembaga Islam. Dari kan dilembuni nang tokoh-tokoh yang membawa lembaga Islam berasal dari tokoh-tokoh yang mengatasnamakan Islam. Wong tidak mungkin yang namanya pemimpin Islam itu lahir dari sistem yang bukan Islam. Sistem demokrasi itu sistem bukan Islam, maka tidak mungkin melahirkan pemimpin yang adil menurut Islam. Wah, dalam mening badal pilihan. Ya wis. Ini seperti itu ya. Padahal kalau di dalam konteks hadis ini, setiap pemimpin yang adil nanti akan mendapatkan hisab yang berat. Sampai-sampai yang namanya pemimpin-pemimpin, para hakim-hakim itu berangan-angan. Kalau seandainya dulu tidak menjadi pemimpin tatkala di dunia, terbukti di zaman Nabi, kalau mau jadi pemimpin, mereka pada menghindar. Di zaman Nabi, sing jenengane garap dadi pemimpin, menghindar. Nggak mau. Abu Bakar As-Siddiq sebetulnya tidak mau. Umar bin Khattab sesungguhnya tidak mau. Bahkan kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain mending dia mengasingkan diri tatkala terjadi pemilihan pemimpin karena takut kemudian dipilih. Tapi dalam zaman Siki, nang jembatan templekna ngasih nang kakus wis umum berarti templekna. Ya kan ya? Dan yang lebih hinanya, nyuwun sewu nggih. Sampean kalau suatu saat melihat di kota-kota besar ada laki-laki hidung belang masuk ke tempat lokalisasi misal. Begitu masuk ke tempat lokalisasi, dia pesan perempuan di lokalisasi di daerah kota-kota besar mungkin harganya itu satu kali mungkin dia 250.000 atau 300.000 1 jam short time istilahnya sekali kita 300.000. Nah sampean 300.000 duit riswa 5 tahun, berarti next sejam next sandene kemudian jenengan 300.000 5 tahun derek hitungane per jam iki pira dirgani pira jajan. Berarti nyuwun sewu
orang-orang yang menerima riswah itu, orang-orang yang menerima riswah dengan derajatnya nyuwun sewu, dengan derajatnya perempuan-perempuan tunasusi, yaitu perempuan PSK seperti itu, lebih derajatnya lebih dulu para PSK. Oleh karena itu Rasulullah ngomong, pelaku-pelaku yang menerima riswah-riswah itu berada di dalam neraka. Karena rendah. Dia dirgani pira jajal. Apa mungkin sampean sekete ibu 5 tahun coba. Sekete ibu 5 tahun berarti sekete ibu sampai 5 tahun. Ceklane yuk KTP-ND kan bisa deh ya. Kayak ana titipan. Negara pilihan kan akeh banget wong sedekah, akeh banget wong awean ya. Kumpulna KTP-ne yuk iki. Ya. Ya, ini kayak gitu maksudnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Aduh. Ini zaman kita itu. Di antaranya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, betul? Berarti masih di bab ini. Ada yang mau ditanyakan, monggo, mungkin jenengan. Nggih, pripun? Iya. Iya. Jadi kalau berbicara masalah sakit, ini sakitnya gini. Sakit, ujian, musibah bagi orang beriman itu adalah penghapus dosa-dosa. Wong beriman terus sampean takut, wong beriman sih kayak apa? Wong beriman kan telah diatur, mengucapkan tulisan, yakini kami hati, dibuktikan perbuatan. Contohnya, nek biambake ngucap aku ya beriman kami Allah Kang. Bisa nek ngucap yang atine kemudian yakin, lantas kemudian ngesuke sholat, ibadah, ngaji, wong beriman. Artinya kalau suatu saat musibah, sakit ataupun ujian menimpa bagi orang-orang yang tidak beribadah atau orang yang terjatuh di dalam kekafiran atau dia itu bukan konteks orang beriman, itu jenengane azab. Nah, suatu saat anak wong cerita, wong ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau ibadah, dheweke terus ceklan bathuk nang pinggir sawah. Wala kangkang nyung lagi diuji nang Allah. Agi dadi lakon, musibahku lagi pirang-pirang. Nah apa sih? Wala anakku seperti ini, sampai jawab, sampai udah diuji, diazab. Diazab itu. Ya karena yang namanya kemudian sing jenengane ujian atau kemudian yang namanya ujian itu hanya menimpa bagi orang beriman. Musibah, malapetaka, penyakit, ujian bagi orang beriman sekaligus menghapus dosa. Tapi kalau untuk orang kafir atau orang yang tidak beriman atau orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, jenengane diazab. Jadi suatu saat anak wong cerita, yuk aku lagi sedih banget. Nah apa sih? Bojoku sing lanang di PHK, anakku meriang, walangi wedhus tendu mati papat. No kita dilakon bantu urip nang alam dunia ke ujianku abot. Sampai aja, sampai udah diuji diazab. Kalau dia bukan orang beriman karena konteksnya musibah, konteksnya kemudian malapetaka, sakit jika menimpa bukan orang beriman, itu dengan azab untuk peringatan supaya dia bertobat kembali kepada Allah. Tujuannya gue. Jadi nek dewek meriang, berarti nek satu jenengan meriang, maka konteksnya adalah nang Allah lagi diuji. Yang berikutnya nang Allah kemudian lagi dihapus kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana dalam konteks hadis Nabi, tidaklah menimpa bagi orang beriman entah itu musibah ataupun sakit sampai duri yang menancap di kakinya. Itu adalah yaitu Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Seperti yaitu pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi sampai lagi anak biang, sampai lagi dihapus dosa-dosanya. Berarti neng biang sebulan, sampai selama sebulan lagi dihapus dosanya. Neng biangnya setahun gue lagi dihapus dosanya. Neng biangnya suwe mending dihapus. Suatu saat neng biang, donga mari apa donga main biang terus. Kayak gitu.
Biasanya gitu. Ya ada yang tanyakan, monggo. Cukup? Kayak wis malah lesu-lesu kayaknya dia. Wis kayak timnas barang menang. Biasanya itu. Nahtimu bahada majlis talim babitawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.